Kita pantau bagaimana situasi terkini dari kebakaran Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jona Hamonangan dan juga juru kamera Andika Pratama di sana. Selamat pagi, Jona. Jona, sepertinya asap sudah tidak lagi mengepul seperti semalam. Bagaimana kondisi terkininya? Apakah sudah mulai fase pendinginan atau seperti apa, Jona? Ya, di sisi saat ini proses yang sedang terjadi adalah proses pendinginan. Jadi untuk proses pemadaman sendiri sudah selesai kurang lebih sekitar pukul 6 pagi. Jadi untuk kronologi atau kejadian ini bermula dari adanya laporan ke pihak Damkar Jakarta Timur, khususnya kurang lebih sekitar 4:45 pagi, adanya api sehingga dari pihak Damkar sekitar 4:50 langsung bergeser dan langsung melakukan pemadaman. Jadi untuk lokasi kebakaran ini berada di Rumah Sakit Hermina Jatinegara yang ada di lantai 3, khususnya unit farmasi, dan memang untuk kronologi atau penyebab awalnya yang saat ini masih dalam proses investigasi apakah adanya konsleting ataupun mungkin ada hal lain. Mengingat memang kalau kita lihat di unit farmasi banyak sekali mungkin benda-benda atau atau kemungkinan lain yang hingga semakin menimbulkan tingginya kemungkinan potensi kebakaran. Nah, untuk proses sekarang ini sudah pendinginan dan dari mobil damkar sendiri saat ini sudah mulai ditarik lagi kembali. Tadi kami melihat ada kurang lebih sekitar ada antara 8 hingga 10 mobil high pressure, mobil yang memang cukup besar dan mengeluarkan pipa untuk bisa mengalirkan. Nah, kalau kita lihat sekarang di belakang saya ada yang seperti selang dan juga ada kipas. Ini adalah mobil yang dipakai dalam rangka untuk menghisap asap yang berada di dalam, khususnya yang ada di unit lantai 3, sehingga nanti akan ditarik keluar untuk mengurangi adanya potensi atau kebakaran atau mungkin asap-asap dari kepulan kebakaran sendiri. Jadi untuk proses pendinginan kurang lebih sudah selesai, dan dari pihak petugas damkar sendiri tadi saya sudah mengecek dalam, mereka sendiri dalam rangka melakukan pengecekan mulai dari puing-puing atau mungkin dari adanya potensi lain. Kami tidak bisa masuk ke unit farmasi dikarenakan memang dilarang dan memang cukup berbahaya, tapi dari hasil kami tadi bertanya kepada petugas damkar, mereka mengatakan memang ini masih harus dicek lebih dahulu apakah mungkin ada benda-benda yang menimbulkan kebakaran atau tidak. Tapi yang pasti dari pihak rumah sakit langsung mematikan adanya listrik ada di lantai 3, dan kami tadi juga sempat mengecek ke pihak PLN, memang sempat dimatikan dan sekarang sudah mulai proses dihidupkan lagi. Nah, untuk proses kebakaran ini beruntung tidak ada korban jiwa, tapi memang dikarenakan untuk menghindari adanya potensi adanya kebakaran gedung, maka dari pihak rumah sakit langsung mengeluarkan pasien, dan pasien sendiri tadi sudah kami melihat keluar kurang lebih sekitar pukul 6 pagi gitu. Dan ini memang masih berada di luar, belum bisa dimasukkan lagi ke dalam dikarenakan memang dari pihak damkar masih melakukan pengecekan. Nanti ketika sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan sudah clear, barulah nanti dari pihak rumah sakit bisa mengizinkan pasien dan juga keluarga pasien bisa kembali lagi masuk ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan kembali. Belum ada jawaban dari pihak Rumah Sakit Hermina terkait dengan penyebab awal kebakaran atau mungkin adanya hal lain. Kami masih menunggu hasil penyelidikan dilakukan oleh pihak polisian, khususnya dari pihak Polsek, dari pihak Damkar Jakarta Timur, dan juga dari pihak Rumah Sakit Hermina untuk mengetahui penyebab awal atau kronologi khususnya kebakaran yang ada di lantai 3, khususnya di unit farmasi Rumah Sakit Hermina Jatinegara ini. Adisti. Oke, Jona, jadi api diduga muncul dari ruang farmasi di lantai 3 pada pukul 4 pagi tadi, dan saat ini proses pendinginan sudah mulai berlangsung. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan adalah begini, bagaimana pasien-pasien ini kemudian ditempatkan di mana? Tadi Anda sudah menyatakan di parkiran rumah sakit, kemudian juga ada di ruang IGD. Nah, bagaimana dengan nasib-nasib mereka, pasien-pasien yang berada di ruang perawatan intensif atau ICU? Ya, untuk pasien khususnya yang berada di ruang UGD atau ICU, tadi saya sendiri sudah menanyakan ke damkar, langsung dibawa keluar atau dievakuasi. Jadi mereka masih menggunakan bed dan juga menggunakan beberapa perangkat, mungkin perangkat seperti selang ataupun mungkin seperti kabel gitu. Saya kurang paham terkait dengan medisnya, tapi yang pasti mereka langsung dievakuasi. Kemana saja dievakuasinya? Memang ada tersebar di beberapa titik, ada yang berada di parkiran, ada juga berada di gedung Hermina, tapi ini seperti gedung administrasi, jadi memang gedung yang terlihat cukup aman untuk bisa dijadikan salah satu titik kumpul khususnya untuk dari pasien sendiri. Nah, untuk
pasien khususnya berada di UGD ini memang cukup rawan, apalagi mungkin yang akan operasi atau mungkin sedang operasi atau mungkin pasca operasi seperti apa, kami juga masih mencari tahu bagaimana kondisinya. Tapi kelihatan kami tadi memang cukup banyak yang menggunakan bed. Apakah mereka adalah pasien yang setelah operasi atau sedang dioperasi, kami tidak terlalu mengetahui, dikarenakan memang mereka terlihat terburu-buru untuk merapikan khususnya bed yang ada. Mengingat kalau kita lihat lokasi parkir tidak terlalu besar, jadi bisa dibayangkan betapa riuhnya dalam melakukan pengaturan khususnya pasien yang segera dievakuasi. Kondisi sekarang saat ini memang sudah terlihat cukup kondusif. Beberapa mobil damkar sudah ditarik dan juga dari keluarga pasien yang awalnya mungkin mereka belum datang juga mereka juga sudah datang untuk mengecek khususnya ke keluarga pasien sendiri. Adisti. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana keterangan yang diberikan dari pihak rumah sakit terkait dengan kronologi, termasuk juga soal penyebab pasti kebakaran, termasuk juga soal bagaimana proses evakuasi terhadap para pasien. Terima kasih informasi jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juga juru kamera Andika Pratama melaporkan.